Baik, selamat malam, salam. Perkenalkan, nama saya Andreas Mencucini dari kelas 12 HTPB. Baik, pada hari ini saya akan merenungkan Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 13. Kita diperlihatkan sebuah pengalaman iman Tuhan Yesus Kristus saat ia melakukan puasa 40 hari di padang gurun. Di sini kita dapat membagi dalam 3 bagian pencobaan yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Yang pertama ayat 3 dan 4, lalu yang kedua ayat 5 sampai 8, dan yang ketiga ayat 9 dengan 12. Pada bagian pertama, pencobaan Tuhan Yesus diajak untuk mengambil jalan pintas mengubah batu menjadi roti. Dengan rasa lapar yang begitu hebat, tentu saja godaan ini sungguh terasa menggiurkan. Sesungguhnya Tuhan Yesus mampu melakukannya, namun ia tak mampu, ia tetap menjadi setia. Pencobaan ini melambangkan keinginan daging atas hasrat menempuh jalan pintas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diperhadapkan dengan jalan-jalan pintas untuk memuaskan keinginan daging kita. Manipulasi, aturan, korupsi, suap menyuap adalah jalan pintas yang sering diperhadapkan kepada kita. Aturan yang dibuat terlihat sebagai batu yang keras, menghadang, dan kita ingin ubah menjadi roti yang lembut dan renyah untuk kita santap. Namun ingat pesan Tuhan Yesus pada kita bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Banyak orang Kristen Katolik jatuh karena hal ini. Bagian kedua, pencobaan. Tuhan Yesus diajak ke tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata diperlihatkan seluruh kerajaan dunia. Dan iblis berkata kepada Tuhan, Yesus mau menyembahnya, maka segala kekuasaan itu akan diberikan kepadanya. Jelas sekali dalam bagian ini berbicara tentang kekuasaan, jabatan, kedudukan adalah hal yang menggiurkan bagi kita. Bagaimana tidak, dengan semua itu kita dapat melakukan apa yang kita ingin untuk memenuhi hasrat dan keinginan kita. Tak jarang kita mengambil jalan dengan mengandaikan iman kita dan menyembah ilah-ilah lain. Namun ingat pesan Tuhan kepada kita. Ada tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan lagi bahwa tidak sedikit orang Katolik jatuh karena hal ini. Dan pada bagian ketiga, iblis membawa Tuhan Yesus ke bumbungan bait Allah dan mengatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintah malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bagian ini berbicara tentang penyalahgunaan janji keselamatan yang Allah berikan. Keselamatan yang Allah berikan bukan untuk dicobai. Meskipun Tuhan menjamin keselamatan umatnya, bukan berarti dengan semaunya kita berbuat banyak dari kita yang berpikir kalau kita sudah menerima Kristus. Maka jika berbuat dosa, kita akan diampuni dan terus diampuni, sehingga kita pun dengan mudahnya kembali berbuat dosa dan berdosa lagi. Untuk itu ingatlah pesan Tuhan kita, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan faktanya begitu banyak orang Kristen Katolik jatuh karena hal ini. Di samping 3 bagian di atas, kita dapat melihat bagian awal ayat 1 dan 2, di mana jelaskan saat itu Tuhan Yesus baru saja kembali dari Sungai Yordan menerima baptisan dan penuh dengan Roh Kudus. Kita pun sebagai orang Kristen yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjalani hidup kita bersama Roh Kudus. Namun sering kita tidak mendengarkan Roh Kudus, bahkan kita lebih sering mencobai diri kita sendiri. Berbeda dengan Tuhan Yesus yang mengikuti Roh Kudus untuk berpuasa melakukan kehendak Bapa. Kita justru mengabaikan suara Roh Kudus dan lebih menuruti kehendak kita. Yang dimaksud adalah ketika kita menjalani hidup, kita tidak pernah bersyukur dengan mencukup apa yang Tuhan berikan. Selalu kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih dari kita. Orang punya rumah mewah, kita tergiur. Orang punya mobil baru, kita pun tergiur. Orang memakai pakaian dan aksesoris bermerek,
kita pun tergiur. Lihat orang punya jabatan, oke, kita tergiur dan lain sebagainya. Hal ini membuat kita jatuh dalam pencobaan. Kita kehilangan tujuan hidup kekristenan kita. Memang dunia ini lebih menarik bagi kita daripada kehidupan kekal di surga Allah. Dan banyak orang Kristen yang jatuh karena ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di bagian akhir ini ayat 13 tertulis, sesudah iblis mengakhiri sebuah pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang lebih baik. Tuhan Yesus mampu mengalahkan pencobaan yang ada dan iblis pun mundur. Akan tetapi ada kalimat-kalimat menunggu waktu yang baik. Nah, bagi kita para murid Tuhan Yesus, waspadalah. Iblis selalu mengintai kita. Dia sedang menunggu waktu yang baik. Kapan kita lengah, pasti dia akan datang dan terus mencobai kita. Baik, mungkin sekian renungan singkat pada malam hari ini. Baik, jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Selamat malam, salam.